Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Uji Priyatno. Saya adalah peserta PTG dalam jabatan 2020 di Universitas Muhammadiyah Malang yang pada hari ini tanggal 17 November 2020 melakukan praktek uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Ngantarsari dan dengan daring dan dengan media WhatsApp Group. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam Pak, baik. Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam Pak, baik Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Wahyu dalam pembelajaran tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya dalam kegiatan kali ini kita diberi kemudahan dan ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Bersama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, siapa saja yang sudah bergabung hari ini? Sekarang coba kalian klik link atau tulisan biru pada layar. Kemudian isi nomor absen dan juga nama kalian ya. Ingat ya anak-anak hebat, disiplin dalam berperilaku haruslah kita lakukan setiap saat. Contoh paling sederhana adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker saat keluar rumah atau sedang sakit, sering-sering cuci tangan dan olahraga secara teratur. Kalau kemarin kita telah belajar tentang menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran dan menyanyikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik, kali ini kita akan belajar mengenai 1. Menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. 2. Menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Anak-anak hebat kelas 5, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp Group, siswa mampu membuat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan rantai makanan dengan tepat. 3. Dengan menyimak teks dan video dari link yang dibagikan melalui WA Group tentang rantai makanan, siswa mampu mempresentasikan tentang rantai makanan dengan penuh percaya diri. 4. Dengan mengamati ekosistem di lingkungan sekitar rumah, siswa mampu menggambar rantai makanan sesuai dengan ekosistem yang diamati secara tepat. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Nanti kalian tirukan di rumah ya, tidak perlu mengirimkan pesan suara kepada Pak Guru. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sekarang coba kalian analisis lagu tersebut, atau adakah informasi penting yang dapat kamu sampaikan tentang lagu tersebut? Ayo, siapa yang berani mengemukakan? Cicak memakan nyamuk, Pak. Cicak ekosistemnya di rumah, Pak. Ekosistem di rumah, Pak. Cicak makanannya serangga kecil-kecil. Cicak makanannya serangga kecil, nyamuk kecil. Cicak memakan nyamuk, Pak. Cicak makanannya nyamuk, Pak. Cicak memakan nyamuk, Pak. Cicak memakan nyamuk, Pak. Cicak memakan serangga kecil-kecil dan nyamuk. Cicak makanannya nyamuk dan serangga kecil-kecil, Pak. Cicak dimakan oleh kucing, Pak. Ya, pintar sekali anak-anak hebat kelas 5. Sudah bisa menjawab dan juga jawabannya banyak yang tepat.
Dari jawaban yang kalian temukan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tempat terdapat rantai makanan, di mana dalam rantai makanan tersebut terdapat proses makan dan dimakan. Sekarang coba amati link video berikut. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan anggota keluargamu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya.
Anak-anak hebat kelas 5, salah satu penyebab kelangkaan hewan adalah kekurangan ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mempengaruhi atau mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Untuk lebih memahami hal tersebut, marilah kita baca teks berikut ini. Coba kalian lihat teks pada LKPD, kemudian Via membaca teks paragraf pertama, untuk Ayu paragraf kedua, Gunawan paragraf ketiga, dan Ali paragraf keempat. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Penguraian dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan plankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makanan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan hewan yang telah mati. Hasil kerja pengaruh dapat membantu proses penyembuhan tanah. Contoh pengaruh adalah pengerti dan jamur. Sekarang coba tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf yang kalian baca tadi. Kemudian minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan foto saat mengerjakan LKPD. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dengan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Kosakata komponen. Pertanyaan, komponen apa yang berperan besar? Kosakata pengurai. Pertanyaan, apa yang dimaksud pengurai? Kosakata humus. Pertanyaan, humus disebutkan untuk kosakata fitoplankton.
Pertanyaan, fitoplankton adalah Kosakata pertanyaan. Konsumen. Siapa yang menjadi konsumen dalam rantai makanan? Fitoplankton. Fitoplankton ialah komponen apa yang paling berperan besar? Humus adalah pengurai dapat membantu proses. Coba sekarang kalian cermati teks pada media yang Bapak kirimkan kemarin. Dan untuk menambah wawasan, silakan kalian lihat video YouTube berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Sekarang, kalian coba berdiskusi dengan keluarga di rumah tentang ekosistem yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian, buatlah diagram jaring-jaring makanan sesuai dengan LKPD yang telah Bapak berikan. Dan jangan lupa nanti untuk mengirimkannya dalam bentuk rekaman video, kalian mempresentasikan
gambar dan juga keterangan yang telah kalian buat. Ekosistem di sekitar kita apa? Ada sawah, ada hutan, ada sungai. Rantai makanan sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Video padi atau produsen dimakan oleh tikus atau konsumen pertama, dan tikus dimakan oleh ular atau konsumen kedua, dan ular dimakan elang. Elang menjadi konsumen ketiga. Elang akan mati sendirinya dan menjadi pupuk yang disebut humus, dan pupuk itu bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Rumput menjadi produsen, tikus menjadi konsumen satu. Lalu ular memakan tikus, ular dimakan elang. Jika elang mati akan mengurangi dan menjadi produk untuk rumput. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Kafid. Saya akan mempresentasikan ekosistem di ladang. Di ekosistem ini, padi menjadi produsen. Konsumen pertama adalah ulat, konsumen kedua adalah ayam, konsumen ketiga adalah elang. Jika elang mati, dia akan diuraikan dan menjadi makanan untuk produsen atau padi. Sekian, terima kasih. Ekosistem hutan. Produksinya adalah pohon. Pohon ditebang dan daunnya dibawa ke rumah oleh petani. Konsumennya adalah kambing. Kambing memakan daun yang dibawa petani. Konsumen kedua adalah serigala. Serigala sering menyerang ternak karena kekurangan makanan. Serigala mati, maka bangkainya membusuk dan menjadi makanan produsen. Ekosistem sungai. Karena sungainya dekat dengan sawah, maka yang menjadi produsen padi atau rumput. Konsumen pertama adalah katak, konsumen kedua adalah ular, konsumen ketiga adalah elang. Jika elang mati, elang akan menjadi makanan produsen. Anak-anak hebat, anak-anak pintar, kelas 5, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Dari pembelajaran kali ini, bagaimana rasanya menggunakan video pembelajaran yang dikirimkan lewat WhatsApp? Apakah menyenangkan atau kalian paham? Coba berikan komentarmu di sini. Menyenangkan dan paham, Pak. Menyenangkan dan paham, Pak. Senang dan paham, Pak. Menyenangkan dan paham, Pak. Menyenangkan dan paham, Pak. Menyenangkan dan paham, Pak. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, adakah kesimpulan yang dapat kalian sampaikan? Coba siapa yang berani mengambil kesimpulan atas pembelajaran hari ini? Pikiran pokok adalah sebuah ide utama dari paragraf, Pak. Pikiran pokok juga disebut pikiran utama, Pak. Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup lain. Contoh rantai makanan, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan terurai. Ya, benar sekali. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini antara lain adalah 1. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nomor 2. Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari suatu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup yang lain. Misalnya, contoh dari rantai makanan adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan terurai oleh organisme pengurai. Anak-anak hebat, kelas 5, adapun pesan moral pada pembelajaran hari ini adalah pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin dengan belajar dan berdoa karena waktu tidak akan kembali dan waktumu sekarang adalah masa depanmu di esok hari. Jangan lupa setelah pembelajaran ini kalian kerjakan evaluasi yang ada di link
Google Form yang telah Bapak kirimkan. Dan nanti juga untuk melihat video pembelajaran yang juga Bapak kirimkan untuk melihat pembelajaran secara utuh. Terima kasih anak-anak hebat semua. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru yang telah menemani putra-putrinya dalam pembelajaran kali ini. Kita ucapkan hamdalah sebagai penutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.